Allah kasih mereka ilmu laduni, bisa juga kamu Allah kasih ilmu laduni. Allah kasih mereka ilmu wahbi, bisa juga kamu Allah kasih ilmu wahbi. Di Sulawesi kami punya guru Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, guru tua pesantren Al-Khairat. Saya 12 tahun mondok di sana. Itu beliau, ini zaman dulu beliau itu punya satu murid namanya Haji Abdul Rahim. Ini muridnya taat nurut sama Habib Idrus. Sampai-sampai saudara-saudara, itu Al-Khairat dulu kan bangunannya dari kayu semua, tapi tingkat. Itu Habib Idrus kantornya di bawah, ini Haji Abdul Rahim di atas. Kalau Habib Idrus panggil Rahim, dia loncat, nggak mau lewat tangga. Kenapa? Nggak mau buat Habib Idrus nunggu kelamaan. Dia loncat dari atas, langsung loncat ke bawah pas di depan kantor. Nah, itu saudara-saudara, pernah satu waktu beliau Habib Idrus dan muridnya ini berlayar di kapal. Ketika berlayar, tiba-tiba di tengah laut lepas, itu imamah sorban Habib Idrus jatuh. Sorban Habib Idrus jatuh ke laut. Beliau tidak pakai disuruh, beliau langsung loncat ke laut, ambil sorbannya Habib Idrus. Ketika beliau loncat ambil sorbannya Habib Idrus, naik lagi ke kapal, orang satu kapal semua melihat beliau. Kenapa saudara-saudara? Tidak ada satu titik pun basah. Ternyata dia jalan di atas laut. Kenapa dia dapat karamah? Karena mengikuti sahibul karamah. Siapa? Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Ini Habib Idrus bin Salim Al-Jufri dulu pernah waktu beliau masukkan Islam Raja Bola Mangondo. Di Sulawesi Utara itu ada namanya daerah Boltim, Bola Mangondo. Itu rajanya dulu ketika Habib Idrus mau masukkan Islam, itu rajanya suka sabung ayam. Ini salah satu dari karamah beliau. Itu rajanya suka sabung ayam. Ayamnya itu nggak ada yang bisa ngalahkan satu Sulawesi. Kata ini raja apa? Itu guru tua Habib Idrus. Kalau dia bisa kalahkan saya punya ayam, saya bakal ikut dia masuk Islam. Saya bakal masuk agama dia. Habib Idrus datang tuh bawa ayam apa? Bawa ayam negeri. Habib Idrus bawa ayam negeri. Ini ayamnya raja ini, nggak ada yang bisa ngalahin satu Sulawesi. Habib Idrus bawa ayam negeri. Kata Raja Habib, kamu mau ngeledek saya? Ini ayam saya yang jago-jago, ayam jago-jago di sini nggak bisa kalahkan kok kamu bawa ayam negeri. Udah ayam negeri perempuan lagi ayam negeri. Kata Idrus, coba tes saja. Dilempar itu ayam, saudara-saudara, subhanallah, kalah itu ayam raja. Akhirnya apa? Beliau masuk Islam. Itu salah satu dari karamah. Nah, murid beliau mendapatkan karamah. Kenapa? Karena mengikuti beliau. Apa-apa yang Allah berikan kepada beliau bisa jadi Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ikuti beliau. Jadikan beliau sebagai teladanmu, sebagai pedomanmu, sebagai uswahmu, sebagai qudwahmu. Apalagi kita berkumpul di sini dalam haul Al-Imam Al-Habib Abdullah Ibn Alwi Al-Haddad. Haul itu punya 3 arti, saudara-saudara. Haul yang pertama artinya sekeliling, alladzi barakna haulahu. Haul yang kedua artinya daya, upaya la haula wala. Haul yang ketiga artinya 1 tahun. Haul itu hanya untuk orang soleh. Tidak ada haul orang mati mabuk dihaulin, tidak ada itu. Orang mati melacur dihaulin, tidak ada itu. Haul hanya untuk orang-orang soleh, aulia, orang-orang beriman, agar kita bisa mengambil iktibar, bisa mengambil intifa. Apa dalil haul? Banyak orang-orang Wahabi sekarang ini berkata, ngapain sih kamu bikin-bikin haul? Mana dalilnya haul? Dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin Al-Imam Al-Habib Abdurrahman Al-Masyhur, di situ ada satu hadis yang dimana galar Rasul sallallahu alaihi wasallam, man warraha mu'mina faka'annama ahyahu, faman qara'a tarikhahu faka'annama zarahu, faqad istaujaba ridwanallah fi huzuril jannah. Dalam hadis yang lain galar Rasul, man warraha musliman faka'annama ahyahu, faman zara aliman faka'annama zarani, faman zarani ba'da wafati wajabat lahu syafa'ati. Berkata Nabi Muhammad, man warraha mu'mina, barang siapa yang membuat sejarah hidup orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, faka'annama ahyahu, maka seakan-akan orang yang membuat sejarah itu telah menghidupkan orang yang beriman tersebut. Tidak ada manusia yang lebih beriman selain dari Nabi Muhammad. Manusia yang paling beriman kepada Allah Nabi Muhammad. Al-Imam Ad-Dibai membuat sejarah hidup beliau, maka seakan-akan Imam Ad-Dibai telah menghidupkan Nabi Muhammad.
Al-Imam Barzanji membuat sejarah hidup Nabi, maka seakan-akan beliau telah menghidupkan Nabi Muhammad. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi membuat sejarah hidup Nabi, maka seakan-akan beliau telah menghidupkan Nabi Muhammad. Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari membuat sejarah hidup Nabi, maka seakan-akan beliau telah menghidupkan Nabi Muhammad. Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki membuat sejarah Isra Mi'rajnya Nabi dalam kitab Al-Anwar Al-Bahiyahnya, maka seakan-akan beliau telah menghidupkan Nabi Muhammad SAW. Engkau membuat sejarahnya Imam Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, membuat manakibnya, maka seakan-akan kau telah menghidupkan Imam Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Faman qara'a tarikhahu, dan barang siapa yang membaca sejarah hidup orang-orang yang mukmin tersebut, membaca sejarah hidup orang-orang yang beriman, faka'annama zarahu, maka seakan-akan engkau telah berziarah, seakan-akan engkau telah berkunjung kepada orang yang beriman tersebut. Ente baca kitab Ghayatul Qasad wal Murad, maka seakan-akan ente telah berziarah kepada Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Maka Allah akan anugerahkan dengan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Loh, kan Habib Abdullah Haddad udah meninggal, Al-Imam Ghazali udah meninggal, Asy-Syabil Hasan Asy-Syadzili udah meninggal, Habib Ali bin Muhammad Habsyi udah meninggal. Ngapain kita mau ngapain kita mau holid, ngapain kita mau ambil pelajaran dari mereka? Al-Imam Abdullah bin Mubarak qal yahtajul insan ila ziyaratin man yubkih wa idza lam yajidhu fil ahya ittala'a ala suratihi fil amwat. Al-Imam Abdullah bin Mubarak beliau berkata, yahtajul insan, butuh, kita manusia ini butuh. Saya butuh, kamu butuh. Butuh ambillah dari mereka orang-orang yang sudah meninggal. Bukankah Nabi Muhammad mendapatkan pelajaran dari para nabi-nabi terdahulu? Bukankah Al-Quran berisi tentang sejarah orang-orang yang telah meninggal, saudara-saudara, yakni para nabi, Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Musa, Nabi Fulan, Nabi Fulan, Nabi Fulan. Oleh karena itu kita butuh untuk mengingat bagaimana sejarah mereka, orang-orang soleh, para aulia, para ulama, para fuqaha, para hukama. Kita duduk di sini mengenang Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad adalah orang yang hidup selama-lamanya. Famal hayat illa li ahlil ilm. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan hanya miliknya orang-orang yang alim. Al-alim hayatuhu abada. Orang yang alim hidupnya abadi selama-lamanya. Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad telah meninggal ratusan tahun yang lalu. Sampai detik ini, demi Allah, tidak ada satupun orang di muka bumi yang dalam tiap jam yang tidak pernah menyebut nama Al-Imam Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Beda dengan orang-orang lain. Orang-orang yang lain hanya masyhur sesaat bagaikan debu yang bertebaran. Dia cuma numpang lewat. Ulama, orang soleh, tidak. Jasadnya terkubur, jasadnya hancur, andaikan saudara-saudara. Namanya terpampang di batu nisan. Tapi mereka akan selalu hidup selama-lamanya. Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad meninggal ratusan tahun yang lalu, tapi beliau hidup dalam Ratibul Haddadnya, hidup dalam Wirdul Latifnya, hidup dalam Nasahihud Diniyahnya, hidup dalam Risalatul Mu'awanahnya. Al-Imam Ghazali meninggal ratusan tahun, ribuan tahun yang lalu, tetapi beliau hidup di dalam Niyarul Ilimnya, hidup dalam Bidayatul Hidayahnya, dalam Minhajul Abidinnya, di dalam Ihya Ulumuddinnya. Syekh Habil Hasan Asy-Syadzili meninggal ratusan tahun yang lalu, tapi beliau hidup dalam Mafakhirul Aliyahnya, hidup dalam Hizbul Bahar, Hizbul Nasarnya. Pasti mati. Segala sesuatu yang baru pasti usang. Semua orang tua pasti binasa, pasti hancur. Ana mayitatun, aku nantinya mati, aku nantinya jadi mayat. Fatikribak, tetapi mengenangku akan abadi sepanjang zaman. Kenapa? Faqad taraktu khaira, karena aku telah meninggalkan kebaikan. Siapa kebaikan yang aku tinggalkan? Nabi Muhammad. Wa walatu tuhra, aku telah melahirkan anak yang suci. Siapa? Nabi Muhammad. Sehingga setiap orang yang mengenang Nabi, ente mengenang Nabi, Nabi Muhammad tidak bisa dilepaskan dari ibu beliau Sayyidatuna Aminah. Tetapi sayang, orang-orang sekarang, banyak orang-orang mengatakan apa? Golongan-golongan yang paling sok pinter mengatakan apa? Ayahnya Nabi, ibunya Nabi finnar, bapak ibunya Nabi dalam neraka. Ini orang sok pinter, ini orang-orang tidak punya adab, tidak punya akhlak kepada Nabi Muhammad SAW. Saudara-saudara, Abdullah ibn Zubair pernah meminum darah Nabi Muhammad SAW. Diharamkan baginya untuk masuk neraka, dijamin surganya oleh Nabi Muhammad SAW. Banyak lagi para sahabat-sahabat yang pernah meminum darah Nabi Muhammad SAW, dijamin mereka tidak akan disentuh oleh api neraka. Itu para sahabat meminum darah Nabi, dijamin masuk surga. Ukasha mencium perut Nabi, dijamin masuk surga, tidak akan tersentuh oleh api neraka.
bagaimana mungkin ya darah dagingnya Nabi, yang dimana Nabi Muhammad darah dagingnya, bagaimana mungkin akan disentuh oleh api neraka, saudara-saudara? Kalau ibunya Nabi masuk neraka, neraka tidak akan bisa menyentuh tubuh suci daripada Sayyidatuna Aminah. Kalau neraka tidak bisa menyentuh tubuh beliau, sia-sia Allah ciptakan neraka. Sedangkan Maha Suci Allah, Allah tidak akan menciptakan sesuatu yang sia-sia, saudara-saudara. Oleh karena itu, saudara-saudara, kita mengenang haul al-Habib Abdullah bin Haddad agar kita bisa mengambil iktibar, mengambil pelajaran dari kisah hidup beliau. Semoga kita bisa mengambil iktibar, bisa mengambil intifa, menjadikan beliau sebagai qudwah, sebagai uswah, sebagai imam kita. Yang terakhir, saudara-saudara, ini hari 17 Agustus, hari kemerdekaan Indonesia. Ketahuilah, saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, gerbang kemerdekaan Indonesia, pintu kemerdekaan Indonesia itu terbuka bukan dengan perjuangan Cina, bukan dengan perjuangan orang-orang munafik, bukan dengan perjuangan pengkhianat, tetapi pintu gerbang kemerdekaan Indonesia bisa terbuka dengan perjuangan para ulama, perjuangan para pahlawan, perjuangan para kiai, perjuangan para santri, perjuangan para pemuda-pemuda yang cinta dengan tanah airnya. Saudara-saudara, tanah air Indonesia, tanah Indonesia telah dicuci dengan darahnya para syuhada. Tanah Indonesia telah dicuci dengan darah para ulama. Tanah Indonesia telah dicuci dengan darah para pahlawan. Jangan seenaknya kamu pejabat-pejabat sekarang, seenak-enaknya kamu kotori ini negeri. Jangan seenak-enaknya kamu jadi pengkhianat ini bangsa. Jangan seenak-enaknya kamu jadi pendusta. Jangan seenak-enaknya kamu khianati bangsamu sendiri. Bukankah dulu Soekarno berkata apa? Apa kata-katanya Soekarno? Aku gampang cuma ngelawan penjajah, tapi kamu nanti yang akan datang, kamu susah karena kamu bakal melawan bangsamu sendiri. Gerbang kemerdekaan Indonesia terbuka dengan darah para ulama, telah dicuci dengan darah para ulama, saudara-saudara. Oleh karena itu, bagaimana para bapak-bapak pendiri bangsa, Soekarno, Bung Tomo, bagaimana dengan Bung Hatta dan lain-lainnya? Aku titipkan ini bangsa, aku titipkan ini negeri kepada kalian. Tetapi yang dititipi tidak becus, yang dititipi pengkhianat, yang dititipi bangsat, yang dititipi koruptor, saudara-saudara. Jangan seenak-enaknya kamu, para pahlawan, para ulama berjuang mengorbankan jiwa, nyawa, darahnya demi membela ini negeri, demi membela ini tanah air. Sekarang kamu jadi antek-antek Cina, sekarang kamu jadi antek-antek asing, kamu jual ini negeri, kamu jual ini negeri kepada orang-orang barat. Saudara-saudara, kita belum merdeka, saudara-saudara. Merdeka dari penjajah, iya, kita telah merdeka dari penjajah. Tetapi merdeka dari Cina, kamu belum merdeka dari Cina. Kamu belum merdeka dari asing. Kamu belum merdeka dari perzinahan. Kamu belum merdeka dari koruptor. Kamu belum merdeka dari pencuri. Kamu belum merdeka dari penzina. Kamu belum merdeka dari narkoba. Belum merdeka dari tempat maksiat. Belum merdeka dari pelacuran. Belum. Kamu bangga dengan kamu punya bintang. Jangan kamu bangga dengan kamu punya pangkat. Di atas kamu ada Allah. Idza magalani rabbi amastahyaita ta'zini wa tukhfi dhanbi an khalqi wa bil isyani ta'dini. Bagaimana kalau Allah bertanya kepadaku, idza magalani rabbi, bagaimana Allah nanya kepada saya, hei Bahar bin Smith, ya fulan, ya fulan, ya fulan, amastahyaita ta'zini, kamu tidak malu berbuat dosa kepadaku? Hei Bahar, ente gak malu suruh orang sholat, ente gak sholat? Hei Bahar, ente gak malu suruh orang jangan zina, ente zina? Hei Bahar, ente gak malu gaulin bila amalin, ente berkata sesuatu yang tidak ente amalkan, ente melarang sesuatu yang ente lakukan? Hei fulan, hei pejabat, hei. Allah tanya satu persatu, saudara-saudara. Ama saya tak kasih. Waktu fitang bi khalqi, kamu tutupi dosa-dosamu di hadapan makhluk, kamu tutupi dosa-dosamu di hadapan manusia. Mau korupsi diam-diam, mau ini diam-diam. Wabil isyani ta'dini. Sedangkan dengan dosa-dosa itu nanti kau akan berhadapan denganku, kata Allah. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga negeri kita tercinta ini merdeka dari seluruh perkara-perkara yang memutuskan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ini pondok menjadi pondok yang bermanfaat. Ini pondok menjadi pondok yang bermanfaat. Ini pondok menjadi pondok yang bisa memberikan manfaat, memberikan pelajaran-pelajaran salaf kepada kita semua, memberikan kebaikan kepada kita semua. Karena sesuatu yang didasari, sesuatu yang diawali dengan keikhlasan, kesananya akan masyhur sendiri, saudara-saudara. Kami punya guru,
Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun, dulu beliau awal-awal dakwah itu beliau saudara-saudara bawa foto. Jadi beliau dakwah itu tidak mau begini. Beliau Habib Hasan bin Ahmad Baharun dakwah ke sana, dakwah ke mana-mana. Beliau tidak berharap nanti ini bakal dikasih amplop saya, tidak seperti itu. Habib Hasan bin Ahmad Baharun dakwah, beliau ya, saya dakwah modal, saya punya modal. Saya dakwah modal. Sampai beliau rela jadi tukang foto keliling. Nanti ini ente mau bikin acara ya, beliau yang kasih. Itu yang Hasan bin Ahmad Baharun. Dengan modal keikhlasan beliau sampai sekarang alhamdulillah seluruh Indonesia di mana-mana tersebar murid-murid beliau.